Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Mirwan Karim SEME. Sebelum saya mulai mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. M. Tondi Marta, Desti Gita Ramadanti, Jovi Ostana, Raffi Eka Chandra, Erpendi, Oktaviana Acianda Pratiwi. Selanjutnya, pada pembahasan materi penyelesaian sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Pengertian sengketa bisnis menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Cara penyelesaian sengketa bisnis. Dari sudut pandang pembuat keputusan, adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, konsensual atau kompromi, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga, ada quasi-adjudikatif, yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Dari sudut pandang prosesnya, litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya, pengadilan umum, pengadilan niaga. Kemudian ada non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya melalui mekanisme arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik, prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. Orientasi kepada fakta hukum. Yang terakhir ada persidangan bersifat terbuka. Pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. Orientasi pada fakta hukum. Proses persidangan bersifat terbuka dan waktu singkat. Arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrar, bahasa Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa arbiter dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Arbitrase nasional maupun internasional menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut. Efisien, accessibility, proteksi hak para pihak, final dan binding, adil, fair and just, sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat, kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang. Objek arbitrase. Objek perjanjian arbitrase sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 UU Arbitrase, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jenis-jenis arbitrase. Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara, ad hoc, maupun arbitrase melalui badan permanen, institusi. Arbitrase ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Misalnya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif.
Penyelesaian sengketa atau Uncitral Arbitration Rules. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Center for Settlement for Investment Disputes di Washington. Negosiasi, sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan untuk mendapatkan solusi dari yang dipertentangkan. Pola perilaku dalam negosiasi. Moving against atau pushing, menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain. Moving with pulling, memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi. Moving away, withdrawing, menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Not moving, letting be, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now, mengikuti arus fleksibel, beradaptasi dengan situasi. Keterampilan negosiasi. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya, mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya, mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan, mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan, memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala. Mediasi, negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga, mediator, berperan sebagai pendamping, pemangkin, dan penasihat. Prosedur untuk mediasi. Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. Selanjutnya, mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai. Mediator bertugas selama 21 hari kalender. Berhasil perdamaian atau tidak pada hari kedua-dua harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah netral, membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan penilaiannya atas masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Tugas mediator yaitu, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka. Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu penyelesaian sengketa. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Studi kasus Istana sudah terima laporan kisruh KCN versus KBN di Pelabuhan Marunda. Kepala Staf Presiden Muldoko mengaku sudah mendapatkan laporan pengaduan terkait konflik antara PT Kawasan Berikat Nusantara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara KCN dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Pembangunan Pelabuhan Marunda sudah lama belum ada tindak lanjut. Namun Muldoko tidak begitu memahami konflik antara KBN dengan KCN dalam mengerjakan proyek Pelabuhan Marunda.
Karena menurut dia saat ini kedua pihak tersebut sedang menempuh jalur hukum, sementara Mahkamah Agung akan segera memproses berkas permohonan kasasi yang diajukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait perselisihan pembangunan proyek Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Kepala Biro Hukum dan Pembangunan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan apabila berkas permohonan kasasi sudah diajukan dan dipegang majelis hakim, maka majelis hakim akan segera memproses dan diperkirakan dalam waktu 3 bulan sudah ada putusannya. Jika berkas sudah di tangan majelis hakim, insya Allah sekitar 3 bulan ke depan semoga sudah putus. Untuk diketahui, KCN merupakan anak perusahaan dari PT Karya Teknik Utama (KTU) dan KBN yang dibentuk untuk mengelola Pelabuhan Marunda. KCN dibentuk setelah KTU menang tender kerjasama sebagai mitra bisnis pada tahun 2004. Pembangunan pelabuhan dari Muara Cakung Udrayan sampai Sungai Belencong dengan pembangunan saham 15% KBN tidak terdelusi dan 85% dimiliki KTU. Masalah muncul pada akhir 2012. KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50-50. Namun KBN tidak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN. Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50% di KCN. Tak hanya itu, KBN mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan. Sekian pemaparan materi presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.